Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 11920600072 dari kelas 5B, Pendidikan Biologi UN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi lipid yang kebanyakan orang menyamakan bahwa lipid itu sama dengan lemak. Tapi, apakah benar bahwa lipid itu sama dengan lemak? Kalau kalian ingin tahu jawabannya, kita lanjut ke video berikut ini. Oke, jadi lipid itu merupakan senyawa organik yang terdapat pada tumbuhan dan juga hewan, juga pada manusia. Tidak mempunyai rumus struktur yang sama ataupun mirip, lemak dan senyawa organik ini memiliki sifat fisika seperti lemak, sehingga dimasukkan dalam kelompok lipid. Nah, jadi lipid itu tidak hanya lemak, tetapi senyawa-senyawa organik yang memiliki sifat mirip seperti lemak itu termasuk ke dalam kelompok lipid. Jadi, lemak ini merupakan salah satu dari kelompok lipid. Nah, lalu gimana sih sifat dari lipid itu sendiri? Oke, jadi sifat fisika dari lipid itu yang pertama, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam satu atau lebih dari satu pelarut organik, misalnya eter dan juga aseton. Lalu yang kedua, ada hubungan dengan asam-asam lemak atau esternya. Nah, yang ketiga, tidak ada kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan lipid. Penggolongan lipid menurut Blur itu ada yang pertama satu lipid sederhana, di mana yaitu ester asam lemak dengan berbagai macam alkohol. Contohnya ini ada lemak atau gliserida dan juga lilin. Lalu yang kedua, ada lipid gabungan. Lipid gabungan ini merupakan ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, seperti contohnya fosfolipid. Nah, ini merupakan gabungan dari fosfat dan juga lipid. Yang selanjutnya, derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh hidrolisis lipid. Contohnya adalah asam lemak. Jadi, penggolongan lipid menurut kemiripan struktur kimia itu apa aja sih? Apakah lipid itu sama dengan lemak atau tidak? Oke, kita lanjut. Yang pertama ada asam lemak. Lalu yang kedua ada lemak. Yang ketiga ada lilin, fosfolipid, sphingolipid, terpen, steroid, dan juga lipid kompleks. Jadi, lipid itu tidak hanya lemak, teman-teman. Dan lemak itu tidak sama dengan lipid. Tapi lemak merupakan salah satu dari kelompok lipid. Oke, yang selanjutnya yang pertama yaitu ada asam lemak. Asam lemak ini merupakan asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak, baik yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Asam lemak ini adalah asam karboksilat yang mempunyai rantai karbon panjang dengan rumus umum C, OH, R, ikatan rangkap O. Kita lihat pada gambar di atas, di mana C ini ada ikatan rangkapnya O, lalu ada gugus hidroksilnya yaitu OH, dan juga ada yang berikatan dengan rantai yang sangat panjang. Nah, di mana R di sini itu merupakan rantai karbon jenuh ataupun tidak jenuh. Sedangkan ikatan jenuhnya itu tidak ada ikatan rangkap. Kalau rantainya itu merupakan tidak jenuh, maka mengandung ikatan rangkap. Nah, sifat dari asam lemak itu sendiri ada dua, ada sifat fisika dan juga ada sifat kimia. Apa sih sifat fisika dari asam lemak? Yang pertama, makin panjang rantai karbon, maka makin tinggi titik leburnya. Lalu yang kedua, asam lemak tidak jenuh ini memiliki titik lebur yang rendah. Sedangkan asam lemak jenuh memiliki titik lebur yang tinggi. Makin banyak ikatan rangkap, maka makin rendah titik leburnya. Lalu, kelarutan asam lemak dan dalam air ini berkurang seiring bertambahnya rantai karbon. Sedangkan sifat kimianya yaitu bahwa asam lemak merupakan asam lemah. Dan jika larut dalam air, maka akan terionisasi sebagiannya dan melepaskan ion H+. Oke, yang selanjutnya kita ke contoh asam lemak. Di sini ada contohnya molekul sabun yang dimana terdiri atas rantai hidrokarbon dengan gugus COH- pada ujungnya. Bagian hidrokarbon ini bersifat hidrofob, artinya tidak menyukai dengan air atau tidak larut dalam air. Sedangkan gugus COO- ini bersifat hidrofil, artinya larut dalam air atau menyukai air. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa
CO- ini berada di bagian luar, dia itu yang nantinya akan memberikan tekanan gaya terhadap kotoran-kotoran atau lemak atau minyak-minyak yang ada di luar. Sehingga nantinya ada gaya tolak antar muatan positif negatif, sehingga lemak itu akan terpecah dan bersifat sebagai emulgator. Yang selanjutnya kita ke lemak nih. Yang tadi dikatakan bahwa apakah lemak itu merupakan lipid atau beda. Jadi, lemak itu merupakan suatu ester asam lemak dengan gliserol. Gliserol ini adalah suatu trihidroksialkohol yang terdiri atas 3 atom karbon. Nah, tadi dikatakan bahwa lemak itu merupakan suatu ester asam lemak dengan gliserol. Jadi apa sih gliserol itu? Gliserol itu terdiri atas 3 rantai karbon. Tiap atom karbonnya mempunyai gugus OH, dan satu molekul gliserol ini bisa mengikat 1, 2, atau 3 molekul asam lemak dalam bentuk ester. Kita lihat gambar ini. Di sana ada rumus dari gliserol, monogliserida, digliserida, dan juga trigliserida. Ini lihat kita rumus gliserol, di sana terdapat 3 atom karbon, CH2, CH, dan CH2. Nah, tiap atom karbon ini mempunyai gugus OH dan bisa mengikat 1, 2, atau 3 molekul asam lemak dalam bentuk ester. Kita lihat yang monogliserida, di sana satu gliserol mengikat 1 molekul. Rantainya itu ada 1 R1, sehingga dia itu dinamakan monogliserida. Mono itu 1. Lalu yang digliserida, ini merupakan satu gliserol yang terdiri dari 3 atom karbon mengikat 2 molekul, sehingga dikatakan digliserida. Lalu yang trigliserida ini merupakan rantai gliserol yang mengikat 3 molekul, di mana lemak ini merupakan suatu ester asam lemak dengan gliserol. Oke, yang selanjutnya kita ke lilin atau wax. Kita tahu kan lilin kayak gimana? Nah, ternyata teman-teman, lilin itu merupakan ester asam lemak dengan monohidroksi alkohol yang mempunyai rantai karbon panjang antara 14 sampai 34 atom karbon. Oke, ini dia contoh dari alkohol panjang pada lilin ya. Ini ada setil alkohol, di mana ini CH3 rumusnya berikatan dengan CH214 dan CH2OH. Di sini kita lihat sangat panjang, yaitu 14 kan ya di ujungnya. Lalu ada mirisi alkohol. Nah, lilin ini larut dalam pelarut lemak teman-teman. Dan tapi lilin itu tidak mudah terhidrolisis loh. Sehingga lilin itu tidak disarankan digunakan sebagai bahan pembuat makanan. Karena lilin ini tidak bisa dihidrolisis. Lalu yang ketiga, bahwa lilin itu ini udah tadi dikatakan tidak berfungsi sebagai bahan makanan. Oke, yang selanjutnya kita ke fosfolipid, di mana fosfolipid ini merupakan gabungan dari fosfat yang berikatan dengan lipid. Fosfolipid ini merupakan suatu gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Oleh karenanya, fosfolipid ialah suatu fosfogliserida. Nah, fosfolipid ini merupakan senyawa-senyawa dalam golongan fosfogliserida. Ini dapat dipandang sebagai derivat dari asam fosfatidat. Senyawa yang termasuk fosfolipid ini ialah fosfatidilkolin, fosfatidilethalolamina, fosfatidilserin, dan fosfatidilinositol. Ini merupakan contoh dari struktur asam fosfatidat tadi yang merupakan derivat. Nah, di mana ini L-alfa asam fosfatidat. Kenapa di sini L sedangkan di yang sebelahnya itu D? Karena gugus dari yang CORO ini ada di sebelah kiri. Sedangkan kalau yang D-alfa asam fosfatidat ini ada di sebelah kanan. Oke, yang selanjutnya kita ke sphingolipid. Di mana sphingolipid ini merupakan senyawa pada golongan ini dapat dipandang sebagai derivat sphingosine atau mempunyai struktur yang mirip. Nah, untuk strukturnya bisa kalian lihat struktur sphingosine dan struktur dihidrosphingosine ini memiliki struktur yang mirip. Ini hanya berbeda pada gugus yang paling depannya. Dan juga di sphingosine itu ada ikatan rangkap, sedangkan di hidrosphingosine ini tidak ada ikatan rangkap. Oke, yang selanjutnya ada
lagi nih bagian dari sphingolipid, yaitu ada glikolipid. Glikolipid ini merupakan satu-satunya sphingolipid yang berikatan dengan karbohidrat. Ada gliko dan juga lipid. Lalu ada cerebrosida. Cerebrosida ini merupakan hidrolisisnya yang bisa menghasilkan sphingosifin, sphingosine, asam lemak, dan heksosa, terutama galaktosa dan glukosa. Oke, yang selanjutnya ada steroid. Steroid ini merupakan sejumlah besar senyawa lipid yang mempunyai struktur dasar yang sama dan dianggap sebagai derivat dari ferhidrosiklopentanofenantrena, yang dimana terdiri dari 3 cincin sikloheksana yang terpadu seperti bentuk penantrena dan sebuah cincin siklopentana yang tergabung pada ujung cincin sikloheksana tersebut. Nah, ini dia struktur dari fenantrena yang dimana ada 3 cincin sikloheksapentana. Ini siklo itu ada kayak siklus, kayak lingkaran gitu, dan pentana sikloheksana, heksana itu 6, heksa itu 6. Jadi di sini ada gugusnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Jadi itu dia sikloheksana. Nah, sedangkan yang D itu, satu cincin itu merupakan siklopentana yang menempel pada sikloheksana. Ini adalah cincin yang D, di mana ini ada pentana, berbentuknya kayak segi 5. Nah, contohnya itu adalah kolesterol. Ini dia nih struktur kolesterol yang cukup rumit, dan kolesterol ini merupakan salah satu sterol yang penting yang terdapat di alam. Dan kolesterol ini dapat larut dalam pelarut lemak. Tetapi jika konsentrasi kolesterol dalam tubuh kita ini sangat tinggi, maka lama-kelamaan dia itu akan mengkristal sehingga tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, dan juga tidak ada baunya, yang menyebabkan nantinya itu akan terbentuk endapan, terutama contohnya jika di pembuluh darah, maka akan menyempit pembuluh darahnya sehingga aliran darah dan aliran oksigen itu akan terhambat, yang bisa membuat kerja jantung itu semakin keras. Oke, yang selanjutnya ada terpen. Terpen ini merupakan senyawa molekul yang dianggap terdiri atas beberapa molekul isopren atau mempunyai hubungan struktural dengan isoper. Nah, jadi ini dia nih yang termasuk contoh terpen. Ada citral, pinen, geraniol, kamper, karoten, vitamin A, fitol, dan juga squalen. Kalian bisa lihat pada gambar ini ada struktur dari masing-masing yang termasuk ke dalam kelompok terpen. Oke, yang selanjutnya yang terakhir teman-teman ada lipid kompleks. Lipid kompleks ini lipid yang terdapat di alam dan bergabung dengan senyawa lain. Contohnya ada ini bergabung dengan protein dan juga bergabung dengan karbohidrat. Contohnya ini ada lipoprotein dan juga lipopolisakarida. Oke, jadi tadi contoh dari lipid kompleks itu ada lipoprotein ya teman-teman. Jadi lipoprotein ini merupakan lemak yang berikatan dengan protein. Sedangkan lipopolisakarida ini merupakan lipid yang berikatan dengan polisakarida. Nah, lipoprotein ini terdapat di dalam plasma darah, dan lipidnya ini merupakan lipid dari golongan trigliserida. Sedangkan lipopolisakarida ini gabungan antara lipid dengan polisakarida yang dimana terbentuk dalam dinding sel beberapa jenis bakteri. Oke, jadi teman-teman itu dia pemaparan dari saya mengenai materi lipid, dan ternyata lemak itu merupakan salah satu kelompok dari lipid. Dan lipid itu tidak hanya lemak saja teman-teman, tetapi banyak lagi, yaitu senyawa-senyawa organik yang memiliki sifat hampir mirip atau sama seperti lemak, maka termasuk ke dalam kelompok lipid. Oke, jadi itu dia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.